Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya penuh dengan semangat di mengawali minggu baru ini lagi nih ya. Di hari Senin yang mungkin agak berat untuk bangun, Cek Kiki. Iya. Tapi apapun itu kita harus semangat. Ya Betul. Kan? Karena ini sudah memasuki masa tenang nih. Masa tenang. Masa tenang yang tidak tenang bagi Yang tidak para tenang. kawan-kawan ya. Khususnya Jadi peserta. itu masa tenang untuk kita, para Untuk pemilih. kita, Tapi iya. bagi yang bertugas, yang berkewajiban memang mengamankan masa tenang ini, Betul. justru ini masa genting bagi mereka. Betul, dan itu bakal kita bahas hari ini 60 menit ke depan. Mang Cek Bicek yang mungkin baru balik ngantar anak sekolah, mungkin masih ada di public spot, ini nonton di Pal TV, terus panteng ini karena banyak informasi yang bakal ini mengupdate Mang Cek Bicek galau-galau terkait pilkada nih. Karena kita Betul. ingat 2 hari lagi di hari Rebo kita bakal memilih pemimpin khususnya yang ada di Kota Palembang dan masing-masing kabupaten dan juga untuk Provinsi Sumatera Selatan. Betul Nian. Kalau kemarin sudah kita saksikan juga keriuhan ya dari kampanye ya, menyaksikan Cak Mano calon-calon pemimpin kita menyampaikan visi misinya. Nah, sekarang ini waktunya kita tenang, memikirkan dengan hati. Jadi kaki kita memilih hati untuk mendapatkan pemimpin juga yang memimpin dengan hati. Nah, betul. jadi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu yang bertugas ya untuk mengamankan masa tenang ini supaya memang benar-benar tenang. Tidak katik lagi masuk dalam ranah kampanye atau mungkin agak memaksa-maksa memilih. Betul, tidak boleh. Tidak boleh. 2 hari ini ya, betul Nian. Langsung bagi kita sapa nih Cek Kiki, hari ini pagi ini di hari Senin yang cerah, dengan tema strategi pengawasan masa tenang dan juga potensi kerawanan di pemilu kada 2024. Kita sudah menghadirkan narasumber yaitu koordinator Divisi P2H Bawaslu Kota Palembang, ada Bapak Muslim MSI di tengah-tengah kita. Iya, selamat pagi Pak Muslim. Ya, selamat pagi. Semangat ya Pak. Semangat. Semangat. Karena Senin. Yo, lo sarapan nggak? Alhamdulillah sudah. Sudah yang ngirup cukup begini? Belum. Belum, tenang Di sini kaki ada ya. Nah Pak Muslim, jadi hari ini sudah dari kemarin sebenarnya Dari ya, kemarin. sudah dari kemarin sudah masuk masa tenang. Tapi sebelum kita membahas lagi tentang tugas-tugas dari Bawaslu, keriuhannya Bawaslu, apa sih masa tenang itu Pak Muslim? Jadi masa tenang ini mungkin sama-sama kita bisa pahami adalah masa di mana space ada ruang bagi para pasangan calon ini untuk cooling down dulu, ya. Jadi tidak melakukan aktivitas mungkin selama 1 bulan lebih pasca penetapan tahapan kampanye, mereka bersibuk ria, berpesta, menarik simpati, menyampaikan visi dan misi. Nah, masa tenang ini adalah masa kita untuk berhenti sejenak sampai menunggu proses tahapan pungut hitung seperti itu, Mbak. Itu. Jadi memang masa tenang ini diperuntukkan untuk para pemilih supaya juga memang lebih memantapkan lagi ya, benar. memantapkan hatinya untuk milih siapa ya. Berarti ada aturan-aturan nih untuk para peserta pemilu yang mungkin tidak boleh lagi dilakukan di masa tenang ini. Itu koridornya mana sih Kak, kira-kira? Ya tentu dalam tahapan masa tenang ini ya, di akhir penghujung masa kampanye ini diharapkan para pasangan calon itu untuk men-stop ya segala aktivitas yang berkenaan tentang sosialisasi, kampanye, penyampaian visi misi, baik itu secara langsung tatap muka ataupun juga melalui platform media-media seperti itu, baik media massa maupun di media cetak, media elektronik kayak gitu. Jadi itu sih harapan kita sebenarnya. Jadi termasuk juga lah yang nempel-nempel di angkot itu harus dilepas galau. Ya, harus di stop seperti stop. itu. Alat-alat peraga. Alat-alat Peraga, peraga kampanye, seluruh ya. alat peraga sosialisasinya kayak gitu. Ya seluruh aktivitas yang berbau penyampaian visi misi diharapkan di masa tenang ini memang benar-benar clear, tidak lagi ada ini kan, sembari memastikan para pemilih ini untuk siapa sih, aku ini sudah 1 bulan menyaksikan debat ini kan kayak gitu kan. Jadi mereka tinggal ya pilih saja kan. Termasuk penyebaran konten di sosial media? Iya. Apakah itu juga termasuk dalam ranah pengawasan Bawaslu? Iya, dan Bawaslu telah melakukan himbauan ya secara resmi ke masing-masing paslon sebelum masa tenang ini seluruhnya kita baik itu APK, penyiaran
billboard dan lain sebagainya itu, termasuk juga media sosial untuk dinonaktifkan terlebih dahulu kayak gitu. Yang secara resmi mereka daftarkan, karena para paslon ini kan kayak di media sosial itu kan ada media sosial yang akun-akun yang mereka daftarkan di KPU. Nah, akun-akun itu kita awasi kayak gitu. Dipantau ya? Kita pantau seperti itu. Kalau untuk media sosial pribadi nih, Kak, boleh nggak sih sebenarnya Cak punya Bicek Kiki, misalnya Bicek Kiki nak milih siapa, Bicek Kiki sampai ke di media sosial Bicek Kiki di masa-masa tenang ini? Nah, itu sebenarnya ya harapan kita sebenarnya kalau dari paslonnya udah kita sampaikan nih, tapi kan karena masyarakat ya tentu kita menghimbau melalui Instagram kita mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan masa tenang inilah. Jangan sampai ada si pendukung paslon ini di masa tenang ini memanfaatkan momentum-momentum yang seharusnya ini menjadi larangan. Sebenarnya larangan ini bukan hanya untuk si paslon itu, tapi untuk para pendukung juga menahan diri kayak gitu kan, agar memang benar-benar masa tenang ini dimanfaatkan menjadi masa yang aku pikir yang apa ya bahasanya tuh ya, Bener-bener tenang ya. iya, tenang. yang biar memantapkan hati dalam memilih pemimpin 5 tahun ke depan kayak gitu. Betul, setuju nih. Jangan dipengaruhi lagi. Jangan di dipengaruhi masa-masa lagi. ini ya. Iya. Betul, sudah cukup ya berarti untuk masa kampanye 1 bulan kemarin ya, Pak? Iya, 1 bulan lebih lah. Oke, nah kalau selama kampanye kemarin nih, anggaplah sebelum masa tenang ini sudah ada mungkin pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilaporkan atau temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh Bawaslu juga? Di Bawaslu itu kan ada mengenal istilah temuan dan laporan kayak gitu. Dan sejauh ini temuan kemarin kita banyak ya, kita temuan kayak netralitas dan lain sebagainya. Itu kemarin sudah kita proses kayak gitu, netralitas ASN kan. Terkait laporan-laporan juga sudah kita lakukan penelusuran awal, kita sudah kaji kan apakah laporan tersebut masuk unsur pelanggaran atau tidak, seperti itu. Tentu kita dalam melakukan proses penyelesaian penanganan pelanggaran kita melibatkan ada yang namanya Gakumdu. Gakumdu itu isinya itu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada kepolisian kayak gitu. Jadi kita dalam mendalami penyelesaian penanganan pelanggaran itu ya ada mekanismenya seperti itu. Jadi dari mulai laporan mereka kan masuk, kita lakukan kajian awal, setelah itu kita sampaikan kembali kepada pelapor, oh ini kurangnya ini. Nah, tapi yang menjadi kendala di sini banyak seketika mereka melapor nih datang nih ke Bawaslu. Nah, pas kita sudah sampaikan ini kurangnya ini, terkadang mereka tuh nggak balik lagi kayak gitu. Akhirnya udah nggak bisa diregistrasi kayak gitu. Oh, jadi memang kalau melapor itu ada kelengkapan harus ya? lah, ada Harus syarat dipenuhi formil, ada syarat material yang harus dipenuhi oleh si pelapor kayak gitu. Sehingga kita dalam melakukan penyelesaian penanganan pelanggaran itu ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak asal kita kan. Iya. Apalagi ini punya sensitivitas kayak gitu kan, yang kepala daerah loh, ini bukan pemilu ya. Kalau pemilu mungkin orang masih ada peluang di sini, peluang ini. Kalau ini kan cuma satu pemimpin yang harus kita pilih untuk 5 tahun ke depan kayak gitu. Jadi tingkat sensitivitas itu sangat tinggi. Jadi makanya kita harus benar berhati-hati dalam melakukan proses penyelesaian penanganan pelanggaran. Iya. Kayak gitu, Mbak. Nah, kalau tadi kan memang masyarakat diberikan keleluasaan untuk melapor, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Bisa dikasih tahu nggak sih apa sih yang harus disiapkan si pelapor ini atau masyarakat yang khususnya nak melapor? Yang pasti si pelapor itu harus punya identitas. Kalau terutama dia harus tinggal di berdomisili di wilayah Kota Palembang. Dia nggak bisa KTP luar, kayak kemarin ada KTP dari Jakarta kan. Ngelapor ke sini terkait netralitas misalnya kan. Itu kan nggak bisa, nggak masuk kayak gitu kan. Ya kita identitas pelapor. Nah, terlapor itu juga harus barang buktinya harus lengkap kayak gitu kan. Saksinya kayak gitu. Kapan kejadiannya itu kan ada, kita nanti melalui tim
penerima laporan kita itu akan membantu membuatkan kronologinya kapan kejadian itu diketahui seperti itu. Jadi seperti itulah Mbak. Berarti selama ini banyak yang belum lengkap untuk pelaporan nggak? Ya kalau total semasa kampanye itu ada sekitar 12 ya. 12. Tapi ada beberapa yang kita rekomendasikan karena pada prinsipnya kan Bawaslu ini kan kita kalaupun itu terkait netralitas tentu kita kembalikan ke lembaga instansi yang ini kita merekomendasikan. Jadi lembaga itu. Jadi kita bukan kita yang menghukumnya kayak gitu kan. Kalau misal terkait tentang ada pelanggaran dari penyelenggara tetangga kita yang melanggar tidak netral, ya kita rekomendasikan kepada tetangga, misalnya kayak gitu kan, ya tetap kita proses. Jadi kajian ini apa masuk dia pelanggaran, kalau di penyelenggara ada etik kayak gitu, ya kita sampaikan kayak itu. Oke, nah Kak Muslim ini kan koordinator divisi P2H, jadi pencegahan partisipasi masyarakat dan juga hubungan masyarakat. Benar. Apa sih yang diharapkan partisipasi masyarakat dalam khususnya di masa tenang ini? Ya harapan Bawaslu dan mungkin harapan kita semua masyarakat Kota Palembang agar di masa tenang ini kita memang benar-benar memantapkan diri kita supaya kita datang ke TPS dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Dan jangan ada lagi pilih tuh ngajak, ya kita boleh ngajak uang tapi dengan dengan kata-kata yang baik, tidak menjelek-jelekkan pasangan calon. Karena pada prinsipnya kan kita itu setiap warga negara kan punya hak pilih kayak gitu, dan kita di mana azas pemilu kita ini kan luber dan jurdil seperti itu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah dari situ saja sebenarnya, dari azas itu saja kita bisa berharap sih sebenarnya kita tidak boleh mengintervensi terlalu ini ya. Semua orang punya pilihan berdasarkan pandangan-pandangan mereka seperti itu. Dari tahapan kampanye, debat dan lain sebagainya, masyarakat akan menyaksikan, disiarkan juga di televisi seperti itu. Jadi harapan kita di masa tenang ini ya kita enjoy kayak gitu. Sampai dengan tanggal 27 November kita datang ke TPS dengan sukaria menyambut puncak pesta demokrasi di pemilihan 2024. Jadi artinya ini. Partisipasi ini adalah partisipasi memilih ya? Iya, bukan memilih. Partisipasi mengawasi juga nih? Oh itu juga penting. Jadi termasuk itu kan? Iya, jadi promosiin tetangga ini KPU ya. Ya tapi memang benar. Kita bukan hanya, jadi tingkat partisipasi masyarakat itu sejauh ini kan mungkin orang datang ke TPS, ayo datang ke TPS. Tapi maksud kami, maksud kita semua ini supaya, ayo bukan hanya sekedar datang ke TPS untuk nyoblos. Memang benar-benar dipantau kayak gitu kan. Sampai penghitungan. Sampai perhitungan surat suara di TPS tersebut kayak gitu. Dan itu penting nggak ya? Penting, sangat penting sekali. Sangat penting sekali karena masyarakat butuh proses yang transparan seperti itu ya. Jadi sehingga kalau masyarakat sudah ikut mengawasi, ya kita sebagai penyelenggara ini harus memang benar-benar bekerja secara integritas ya, secara jujur kayak secara transparan agar pelaksanaan pemilihan serentak di Kota Palembang ini memang benar-benar berkualitas dari segi proses sampai dengan tahapan penetapannya itu seperti itu. Jadi mempersempit kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Betul sekali. Kita bakal balik lagi Mang Cebice masih dengan Pak Muslim dari Bawaslu Kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, mau kasih pemirsa masih mantap di Halo Palembang, pastinya masih berewangan dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai. Bagi yang baru bae nyingok layar TV-nyo atau yang baru nyingok kita, ini segmen ini segmen kedua di mana kita masih membincang ke tema kita yaitu strategi pengawasan masa tenang serta potensi kerawanan Pilkada 2024. Karena kita sudah masuk masa tenang ini Mang Cek Hagai. Betul. Jadi masih dengan Pak Muslim ini selaku koordinator divisi P2H Bawaslu Kota Palembang. Kalau di segmen pertama tadi lah kita sama-sama simak Mang Cebice bahwa memang
lumayan banyak nih laporan-laporan selama masa kampanye dan selama masa tenangnya ada 2 laporan. Tapi masih memang didominasi laporan-laporan yang tidak lengkap ini ya untuk berkas-berkas daripada laporan itu dewe. Rupanya memang bukan cuma ndak pacak kita cuma ngelapor by WA we Cak Kiki. Jangan kan, sampai kaget informasi hoax jadi Betul. malah mengacau ke masa tenang ini, Mang Cek. Benar. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai temuan nih, Kak Muslim. Kalau tadi kan laporan. Nah, kalau temuan sudah berapa banyak temuan dari Bawaslu terkait masa tenang dan juga mungkin selama kampanye, dan itu seperti apa proses penindakannya itu, Pak? Kalau masa kampanye kemarin lumayan cukup banyak ya temuan-temuan kita, tapi apa itu kan sudah kita selesaikan seperti itu. Nah, kalau untuk tahapan masa tenang ini belum ada temuan kayak gitu. Baru laporan tadi yang dua buah tadi kan, 2 laporan tadi yang semalam baru masuk kayak gitu. Nah, itu akan kita lakukan proses kajian awal terlebih dahulu kayak gitu kan, melihat apa kelengkapan apa alat bukti dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya emang ada temuan ataupun laporan nanti Pak, kira-kira menurut Kak Muslim dari Bawaslu Dewe nih, sanksi seperti apa yang mungkin bisa diberikan kepada pasangan calon? Ya tentu kayak gini ya, yang paling riskan dalam tahapan masa tenang itu mungkin kita sama-sama tahu ya, money politik. Ya, money politik itu kan memang ada beberapa yang viral kayak gitu kan, yang serangan-serangan ini kan, ya kita lakukan apa investigasi menjadi apa penelusuran awal, informasi awal kita kalau di Bawaslu itu kan kita coba telusuri. Tapi ya lagi-lagi kalau kita sudah sudah datang ke situ orang tuh mana ngaku semua kan, yang ini dapat ini karena lumayan cukup inilah kalau politik uang itu kan memberi dan diberikan bisa kena hukum semua itu. Itu kan. Nggak mungkin saya dapat nih, saya ngaku kayak gitu kan. Hukuman juga kayak gitu kan. Itu. Jadi potensi-potensi yang seperti ini sebenarnya yang ya sebenarnya jadi kami sih lebih menghimbau kepada masyarakat kalau ada pasangan calon yang melakukan dugaan-dugaan seperti itu ya. Ayo sama-sama yuk kita perbaiki diri kita kayak gitu. Sama-sama kita tolak kayak gitu kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan apa ya pemimpin yang ini, kalaupun ada salah satu paslon itu ada upaya-upaya pelanggaran-pelanggaran seperti itu dari prosesnya ini saja kan kayak gitu. Saya sih sebagai divisi pencegahan berharap sebenarnya masyarakat Kota Palembang jauh lebih sadar kayak gitu. Tapi ya kita ini kan lagi-lagi balik lagi kan ke apa gitu ya, ke sifat kita. Pribadi masing-masing. Kadang wong tuh ngomong, duit kamu juga bukan. Ya dak. Ini kan momentumnya kan, bla 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 segala macam. Ya yang penting kita sudah sampaikan, sudah kita himbau. Ya mungkin mereka jauh lebih paham kayak gitu kan, banyak mendengar nilai-nilai agama, nilai-nilai ini, ya bahwasanya politik uang itu nggak baik ya, bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga bisa merusak mental kita ya, dan bisa juga masuk ya berdosa lah kayak gitu kan, nggak etis lah, mencederai pesta demokrasi di wilayah kita ini. Iya, nilai kesusilaan ya. Iya. Tapi kalau balik lagi kita ngomongin potensi kerawanan, selain kerawanan politik uang, apalagi nih potensi kerawanan yang sering terjadi? Biasanya sih apa ya, kalau kita berbicara dari pengalaman pemilu kemarin ya, itu kayak tendensius antar tim pemenangan seperti itu pasti ya, gesekan-gesekan di akar rumput itu pasti ada. Nah kita juga dalam mengidentifikasi kerawanan pemilihan pilkada ini, kita juga berkaca flashback dari pengalaman pemilu kemarin kayak gitu, kayak ada surat suara yang ini lokasi TPS yang kemarin banyak kan ke Palembang kemarin sempat PSL ya, pemungutan suara lanjutan di 3 kecamatan. Nah, itu tempat-tempat seperti itu ya harus kita jadi atensi kita, jadi sorotan kita kayak gitu kan, agar supaya ke depan potensi-potensi kerawanan pada saat
pelaksanaan pungut hitung yang sebentar lagi akan kita hadapi ini, ya memang benar-benar bisa berjalan secara lancar, secara efektif, tidak ada lagi human error, si pelaksana pemungutan suara ini tidak tahu aturan kayak gitu kan, semaunya saja kayak gitu. Tentu si penyelenggara ini baik itu di KPPS-nya maupun PTPS-nya itu bisa memahami aturan dalam melaksanakan melaksanakan pungut hitung itu. Tidak asal-asal buka TPS langsung ayo nak milih, kan ada tata caranya seperti itu. Yang kayak kejadian di pemilu kemarin kan itu bisa dinilai tidak sesuai dengan prosedur, sehingga kalau dia sesuai dengan prosedur pada saat itu nggak mungkin terjadi PSL kayak gitu. Jadi yang ini lebih diberikan atensi. Iya, jadi kita melalui KPU juga, kita bersama-sama KPU, Bawaslu ya intens berkoordinasi seperti itu. Jangan sampai lagi kita ini ada kejadian kayak gitu kan. Kita kan ya bukan hanya penyelenggara, masyarakat kan disibukkan juga, akhirnya datang lagi ke TPS untuk nyoblos lagi kayak gitu kan. Kasian petugas-petugas juga. Iya, pasti. apalagi wong nih kadang bukan ber-KTP di wilayah ini dan tidak pernah ngurus pindah memilih kayak gitu, pengen maksa milih. Nah itu kan berpotensi untuk PSU kayak gitu, pemungutan suara ulang walaupun satu orang kayak gitu. Jadi memang si KPPS, PTPS itu memang harus tahu aturan kayak gitu agar tidak terjadi pemungutan suara ulang. Jadi tadi disampaikan oleh kakak, nomor 1 kerawanan politik uang, nomor 2 ini gesekan antara pendukung. Nah kalau penyebaran berita-berita yang menyesatkan, hoax ini cak mana kak? Ya kalau dari kami sih Bawaslu Kota Palembang, kami kan sering membuat konten edukatif sebenarnya. Dan kita juga kemarin melalui kita ada program namanya sekolah volunteer ya, yang mana kemarin itu kita bentuk kader-kader kita untuk menjadi mitra kita, mitra Bawaslu Kota Palembang dalam menggaungkan pelaksanaan pengawasan khususnya kaum zilenial kayak gitu. Nah, mereka juga membantu mengedukasi teman serekan mereka kan untuk sama-sama, oh kayak gini loh, bermedia sosial yang bijak kayak gitu kan. Jangan sampai segala informasi itu ditelan bulat-bulat kayak gitu. Nah, konten-konten edukasi itu ya kita share ke media sosial kita kayak gitu. Dan ke Panwascam, masing-masing Panwascam juga punya Instagram, punya media sosial, mereka juga men-share juga, membuat konten-konten juga seperti itu, video-video edukasi kayak pamflet-pamflet seperti itu. Dan kita rutin juga melibatkan, membuat sejenis acara sosialisasi kayak gitu Mbak, yang melibatkan berbagai elemen kayak gitu, baik itu dari generasi X, generasi Y, generasi zilenial seperti itu, sosialisasi yang memang kita lakukan secara intensif kayak gitu, mengundang narasumber ya di situ di sosialisasi itu kita sampaikan, oh begini loh partisipasi yang seharusnya masyarakat lakukan. Jangan mudah termakan ya. Iya, apalagi kita tahu kan kemajuan teknologi informasi hari ini kan tidak menutup kemungkinan siapapun bisa mengakses kayak gitu. Nah makanya itu harus disaring dulu sebelum di-share kayak gitu kan, disaring sebelum di-share. Harapan kita seperti itu. Nah itu dia, jadi kakak Muslim dan juga Mang Cihagai, Bicek Kiki ini juga ini terkait dari masyarakat yang memilih ya. Jadi memang pernah punya tetangga, pernah punya juga kerabat yang memang kadang-kadang dari berita-berita atau video-video yang di-share di grup malah kadang-kadang. Jadi komentarnya panjang-panjang ini tentang berita hoax ini. Kadang-kadang kita nak jelaskannya juga kan kena marah. Iya, betul. Makanya bisa kunjungi sih sebenarnya di media sosial Bawaslu kayak gitu. Kalaupun ini loh ada konten apa sih unsur-unsur pemberitaan hoax kayak gitu. Oh ini yang dilarang di tahapan kampanye. Oh ini yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi banyak sekali sih benar Instagram di media sosial kita itu kita share nilai pesan-pesan edukatif
Iya. kepada masyarakat. Nah itu jadi pemirsa PAL TV juga ya diingat ke juga jangan mudah temakan informasi-informasi yang menyesatkan, apalagi yang memang belum tahu nih kebenarannya ini cak mano. Iya, Kadang-kadang video ini disambung, kita tidak tahu yang edit ini siapa, ya kan Mang Cek? Betul nih Mang Cek Wice, seperti yang kata Pak Muslim tadi bahwa memang harus disaring sebelum di-sharing ya. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai sanksi nih, Kak, selalu Bawaslu itu kan pasti terkait dengan sanksi lah kepada para pasangan calon. Apa sih sanksi maksimal yang bisa diterima masing-masing pasangan calon terkait pelanggaran-pelanggaran atau temuan dari Bawaslu Dewe diproses dan memang ditemukan oh ini memang bersalah nih, memang salah melanggar. Ya sejauh ini kan kita yang dilaporkan banyak tim kampanye sebenarnya. Belum ada yang langsung mengena ke pasangan calon kayak gitu kan. Tapi kalaupun memang ada seperti itu ya tentu kita ada sanksi tergantung kalau itu pelanggarannya pidana ya sanksinya pidana kayak gitu. Ya macam-macam, ada kurungan kayak gitu kan, ada juga denda itu. Kalau terkait politik uang, apakah memang ada sanksi maksimal yang sampai mengakibatkan ini potensi bahwa keterlibatan dari pasangan calon ini juga terancam dalam proses pilkada ini? Iya tentu pastilah, pasti ada kayak gitu, Mas. Kalaupun memang terbukti yo kita proses barang itu dan cukup alat bukti segala macam kan, dan kita jelas kita ada Gakumdu di dalam Bawaslu itu. Nah kita juga dalam menetapkan perkara ini kan nggak asal-asal kan, nggak hanya Bawaslu tapi ada pihak kejaksaan yang memang sudah berpengalaman kayak gitu, pihak kepolisian seperti itu kan. Jadi ya harapan kita sih sebenarnya kalaupun memang terbukti ya sudah kita tindak pasti dan tegas Bawaslu. Harus tegas karena kita kita kan dibentuk ini kan memang benar-benar kalau amanat undang-undang itu kan kita harus menjaga benar itu keadilan demokrasi ini. Jadi memang kita harus punya sikap integritas ya, sikap netral yang memang harus diperlukan seorang pengawas dalam dia tidak berpihak ke sini, dia tidak berpihak ke sini kan kayak gitu. Nah, tadi sudah disinggung sedikit mengenai integritas untuk tidak berpihak. Ini tantangan terbesar untuk memang menegakkan integritas ini dari seluruh anggota, cak mana nih, Kak? Kita kalau di internal Bawaslu ya, di internal Bawaslu kita dalam meningkatkan integritas kita, biasanya kita tuh ada yang namanya penguatan kapasitas. Jadi penguatan kapasitas itu bukan hanya sekedar menyampaikan tugas dan fungsi kita, lembaga kita atau di jajaran ad hoc kita, tapi di situ juga kita sampaikan pesan-pesan penting juga kepada jajaran ad hoc kita, baik itu mulai dari tataran Panwascam, PKD, dan hari ini PTPS ya. Jadi memang sebelum proses rekrutmen sampai dengan mereka di BIMTEK dan lain sebagainya mengikuti aktivitas di Bawaslu ini, nilai pesan-pesan seperti itu ya harus kita tanamkan benar ke masing-masing penyelenggara khususnya di Bawaslu Kota Palembang ini agar dalam pelaksanaan baik itu pada saat nanti pemungutan suara di TPS ya memang benar-benar harus bisa menjaga netral bukan berarti kita berdiam diri, bukan ya, tapi dalam artian kita tetap aktif, tidak mengarahkan, tidak memprovokatif dan lain sebagainya. Kalau bisa kita nih jadi perdam untuk uang yang berpotensi berkonflik kayak gitu. Gitu. Cak mana nih supaya memastikan memang Bawaslu netral? Ya kayak mana ya? Ya sejauh ini ya kita dalam memproses laporan itu bisa dilihat ya, siapapun yang masuk ke kita pasti kita proses. Asal memenuhi syarat formil material tadi. Jadi misal si tim ini melaporkan tim ini melaporkan tim ini, tim ini melaporkan, iya kita proses semua. Nggak ada kita istilah, oh ini kita tim ini kita misalnya, atau ada apa kayak gitu. Ini kita tahan, nggak kita proses, nggak kayak gitu. Perlakuan sama. Semuanya sama. tiga paslon itu semuanya sama kayak gitu. Tidak ada konflik kepentingan Kak ya? Nggak ada konflik. Baik, itu yang kita harapkan juga pastinya dari seluruh masyarakat. Dari Bawaslu Kota Palembang khususnya di Mang Cek Wice. Masih ada segmen ketiga, kita masih akan membahas
sedikit untuk masa tenang jelang 2 hari lagi menuju pemilihan kepala daerah Kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Makasih pemirsa PAL TV, masih mantap di Halo Palembang. Ini segmen terakhir, segmen ketiga, di mana tadi kita sudah membahas panjang mengenai tema kita, yaitu strategi pengawasan masa tenang serta potensi kerawanan Pilkada 2024 dengan narasumber kita pasti. Betul, masih dengan Kak Muslim ini dari Bawaslu tentunya. Kak, kita ngobrol lagi terkait mungkin juga tugas fungsi dari Bawaslu Dewe. Mungkin selain masa tenang nih Kak, sampai kapan sih kira-kira Bawaslu ini akan terus melakukan fungsinya Dewe terkait tahapan-tahapan pemilu ini? Ya tentu setelah ini kan kita masuk ke tahapan pungut hitung. Habis itu kita melakukan rekapitulasi. Nah, rekapitulasi itu kan dilakukan di tingkat kecamatan kan. Dari tingkat kecamatan nanti kita baru ke Kota Palembang. Nah, itu penetapan. Kalaupun alhamdulillah tidak ada sengketa ataupun tidak ada PSU dan lain sebagainya, ya mungkin langsung diplenokan seperti itu. Tapi kalaupun ada hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya kita harus ini lagi kayak gitu. Ya memperpanjang lagi lah kayak gitu kan, tugas-tugas kita. Itu. Betul, masih panjang berarti ya. Masih panjang. Gawean kawan-kawan. Rekap itu juga kan ndak apa ya, ndak sehari 2 hari kayak gitu. Yo kita apa rekap wali kota, sama rekap gubernur juga kan. Nah, dari rekap gubernur itu kan nanti direkap lagi kan di provinsi kita juga, Bawaslu, KPU kan hadir kayak gitu di pleno itu. Jadi ini kan tugas banyak. Kemudian tahapan juga masih panjang. Masih panjang. Jumlah anggota tidak sebanyak itu juga. Kira-kira kita dibantu teknologi tidak sih Kak untuk dalam tugas-tugas ini? Tentu. Kalau kayak tahapan pungut hitung nanti kita ada untuk pengawasannya ya, pengawasan pungut hitung di TPS kita ada yang namanya Siwasli. Siwasli, apa itu Kak? Itu sistem apa yang dirancang oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan kejadian. Jadi ada AKP juga di situ, ada alat kerja pengawasan yang harus diisi oleh masing-masing pengawas TPS kita. Bukan hanya sekedar laporan hasil perhitungan suara, tapi apakah ada catatan-catatan kejadian-kejadian khusus, mulai dari kronologi mulai TPS itu dibuka sampai dengan TPS itu ditutup kayak gitu. Ada kejadian-kejadian keberatan saksi pada saat itu. Nah, itu ada kita tuangkan dalam AKP kita, dalam form A kita sebut form A itu namanya. Itu salah sikoknya. Masih ada lagi enggak kira-kira? Enggak ada. Teknologi khusus misalnya? Iya, teknologi tadi berbasis Android. Oh, itu sudah dalam bentuk. Jadi tinggal foto kayak gitu. Kalau ada laporan tinggal dicatat. Jadi secara langsung dikirim ya. Langsung bisa dikirim kayak gitu. Jadi kita bisa lebih cepat kan mendapatkan informasi kayak gitu. Nah, Kak Muslim tadi kan sudah di-spill juga mengenai Gakumdu nih. Ini berarti kan satu sinergitas juga dengan instansi terkait. Nah, itu seperti apa sih Kak? Selama ini yang sudah berjalan, bahkan terus pastikan akan jalan terus nih sampai tahapan-tahapan yang tadi Kak Muslim sampaikan. Dengan Kejaksaan, dengan Polri, mungkin dengan yang lain juga? Yo, kalau tadi kan sinergitas untuk penyelesaian penanganan pelanggaran ya. Kalau untuk hal-hal lain kita sejauh ini sudah membangun sinergi juga dengan pemerintah kota kayak gitu kan, terutama dalam masa tenang ini kan alat peraga kampanye masih mungkin ada kelihatan kayak gitu kan. Kita membangun komunikasi itu, Satpol PP kita libatkan juga mereka, kita bersinergi lah untuk melakukan penertiban di masa tenang ini kan. Selain itu juga dengan organisasi-organisasi, baik itu organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sosial, akademisi, kita membangun sinergi kayak gitu, sinergi yang baik lah, agar sama-sama kita bersama tokoh-tokoh ini, bersama organisasi-organisasi ini kita berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan yang damai di 2024 ini. Iya, tadi ada zero konflik lah Kota Palembang ini kan. Amin. Amin. Tadi dikatakan juga memang kita bersinergi dengan organisasi, dengan seluruh elemen, termasuk juga masyarakat awam ya. Benar. Nah, sebenarnya apa sih efektivitas yang sudah dirasa sejauh ini dari kolaborasi ini? Sudah cukup efektif kah? Ya sejauh ini
lumayan ya. Kayak kemarin laporan-laporan yang masuk ini kan kita terbantu kan oleh rekan-rekan pemantau kayak gitu. Yang kemarin kita ajak kayak gitu aja di setiap momentum acara-acara kita kayak gitu. Ya mereka juga apa ya merasa ya kita libatkan kayak gitu. Kayak kemarin ada juga program kita sekolah volunteer pengawasan, kita bagaimana mengkader adik-adik zilenial untuk berpartisipatif. Ya alhamdulillah mereka ada ketertarikan untuk menjadi penyelenggara pengawas di TPS kayak gitu kan. Ya itulah apa ya bentuk output ya, output daripada pelaksanaan sinergi kita dengan lembaga-lembaga tersebut. Jadi artinya memang keterlibatan mereka ini cukup meringankan? Iya, cukup meringankan, cukup apa ya, cukup membantu lah. Tapi ya kita tidak Tetap merasa puas harus, di sini ya, karena kita jangkauan kita sih harus luas. Makanya harapan kita sebenarnya dengan apa ya komunikasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi agama dan lain sebagainya itu mereka juga bisa turut menyuarakan kerja-kerja pengawasan kayak gitu. Jadi tugas pengawasan ini bukan hanya harus diemban oleh pengawas pemilu, tapi warga negara Indonesia selagi dia punya hak pilih, ayo sama-sama kita awasi pelaksanaan demokrasi ini. Kayak gitu. Lebih kepada meningkatkan kesadaran kayak gitu. Karena mereka kan organisasi itu kan punya massa, punya kader kayak gitu. Ya dengan kita ajak mereka berdialog, kita ajak kegiatan-kegiatan sosialisasi, mereka akan menyampaikan apa yang mereka peroleh dari poin-poin yang kita sampaikan tersebut kayak gitu. Jadi itulah tingkat partisipasi kita dalam mengajak mereka tuh. Siap. Nah mungkin Kak Muslim ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para tim sukses dulu nih sama pasangan calon yang ada di lingkup Kota Palembang ini Dewe. Kira-kira apa sih dari Bawaslu? Kalau untuk tim sukses pada prinsipnya ayo kita sama-sama mengawal pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Palembang tahun 2024 ini secara damai, secara bijaksana, secara santun, tidak menjelek-jelekkan satu sama lain. Kita ciptakan Palembang ini zero konflik seperti itu. Untuk pasangan calon ya Kak? Iya, untuk pasangan calon itu. Jadi ayo kita sama-sama, kita di sini kan berdulur galau. Iya dak, kita punya niat yang baik, visi misi yang baik untuk membawa Palembang ini jauh lebih baik kayak gitu. Apa ya? Ya membawa Palembang ini menjadi Palembang yang luar biasa lah. Kayak gitu ya. Nanti saya Jangan sampai salah kan? Jangan sampai salah. Salah ini. Perasaan saya nanti. Mikir dulu. Tapi ngomong-ngomong ini tadi sudah disampaikan bahwa kita sama-sama menjago. Ini yang di jalan-jalan sudah bersih nih Kak? Sejauh ini apa lumayan ya kalau saya lihat. Saya kan pulangnya daerah Bukit ya. Sepanjang jalan sudah aman? Ya sejauh ini lumayan saya lumayan lihat. aman. Nggak kayak kemarin ya. Karena pihak pemerintah Kota Palembang juga kan berkomitmen untuk menyelesaikan ini kan. Karena kita juga Bawaslu juga turut membantu kerja-kerja dari pemerintah kota dalam hal ini Pol PP untuk melakukan turut membersamai penertiban dan di jalan-jalan kecamatan juga. Nah itulah ini masa tenang tapi penyelenggaranya tidak tenang. Iya. Dengan seluruh SDM yang ada, dengan keterbatasan SDM kita harus kan logistik sudah masuk nih Mas, kayak gitu kan. Logistik sudah masuk itu harus diawasi gitu kan. Belum lagi kayak penertiban ini kan. Belum lagi kayak yang katanya, "Oh, di situ yang nyiram." Nah, kan kayak gitu. Jadi kita memang harus pengawasnya harus mobile. Iya. Kayak gitu. Betul. Iya. Sebenarnya alangkah baiknya kalau yang bersih ke ini yang masang dewe ya. Nah, Jadi dia yang itu. masang dia yang bersih ke Harusnya, sebaiknya. Kemarin kita sudah menghimbau juga ke seluruh pasangan calon untuk ayo sama-sama kayak gitu turunkan kayak gitu, apalagi di sekretariat mereka, di posko kemenangan mereka, ayo dengan sadar kan. Iya. Dengan sadar mereka menurunkan sendiri. Jadi kan nampak elok lagi kan kota kita ini kan. Betul, banyak ya gawe Bawaslu nih, belum dari KPK, belum ada yang lapor. Oh, di sana ada nyiram. Logistik pula. Betul, logistik pula. Logistik itu nggak diamankan itu. Diamankan ya. Jadi tiba-tiba lah
nggak aman baik kan. Nah. Lagi bawa logistik. Nggak tersegel lagi kan. Ada laporan. Siapa nyiram? Pasti nyiram tanaman. Tidak apa-apa katanya nyiram tanaman. Iya. Tadi sudah disampaikan nih apa-apa pesan untuk para pendukung paslon dan juga paslonnya. Iya. Sekarang pesan untuk masyarakat, khususnya para pemilih. Ya tentu harapan kita semua kepada masyarakat Kota Palembang, ayo sama-sama kita jago diri kita dari keinginan untuk menerima politik uang seperti itu ya. Kita memang harus kita mulai dari diri kita seperti itu dan jangan melakukan provokasi ya jelang pemungutan suara kayak gitu. Ayo sama-sama kita ciptakan pilkada Kota Palembang ini secara damai ya, secara elegan seperti itu. Karena saya yakin masyarakat Kota Palembang ini masyarakatnya cerdas-cerdas, pinter-pinter ya, dan mudah-mudahan ya kita bisa melewati pesta demokrasi ini dengan sukacita kayak gitu. Tidak ada yang gontok-gontokan, tidak ada ya hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Baik, luar biasa. Amin. Semoga memang Amin. tercipta pemilu kada yang damai, Yes. yang memang benar-benar dipilih dari hati. Iya. Jangan ambil dulu siraman-siraman itu. Betul. Ya, tolong nih. Berarti kalau jangan diambil dulu berarti Oh bakal iya, juga ya. kaget kalau sudah menang kan ambil. Iya. Kan dia akan memberikan visi misinya dengan Iya. membalas Mewujudkan hasil. janjinya, betul. Mewujudkan janji. Ini terima kasih banyak pastinya Oke. kepada Kak Muslim atas Siap. informasi, edukasi dan juga penjelasannya pagi hari ini mengenai tugas-tugas, kemudian integritas dari para anggota Bawaslu khususnya. Iya, jadi semakin paham ini terkait dengan masa tenang apa yang harus kita lakukan ini sebagai masyarakat dan juga para tim sukses dan pasangan calon. Mang Cek Bicek, mau kasih juga yang nonton Halo Palembang edisi hari ini. Terus saksi ke Halo Palembang setiap harinya jam 9 merapat ke jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku HG Kainde. Dan aku Bicek Kiki. Kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang kota kita.